saya Nabil Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Najwa Oktavian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Sadikin. Perkenalkan, nama saya Yusuf Akademi. Perkenalkan, saya Yusuf Isa Ramadan. Mari saksikan proses wawancara kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami dari kelas 4, kelompok 3P5 ini mau cerita mengenai bullying. Baik, Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang bullying? Bullying itu yang Bapak ketahui itu adalah permasalahan berkaitan dengan jenis perundungan. Ini bullying itu kan ada bullying secara fisik, verbal, psikologis ataupun cyberbullying kan. Itu bullying. Tapi bullying dengan kekerasan itu serupa tapi tidak sama. Karena kalau kekerasan itu dilakukannya itu kan tidak berulang, sedangkan bullying itu dilakukannya secara berulang. Ya. Kalau saksi enggak ya, karena Bapak kan di guru itu lebih ke menangani apalagi di BK gitu ya. Jadi menangani kasus bullying, Bapak pernah ada, tapi mohon maaf itu tidak diceritakan identitasnya, tahun berapanya, tapi yang pasti ini kejadiannya di SMA 1 dan pada waktu itu Bapak mengaku di kelas 10 anak laki-laki yang menjadi korban dan pelakunya juga masih kelas 1 dan satu kelas pelakunya. Mungkin untuk kronologis permasalahannya itu si korban ini berani untuk bicara terhadap Bapak. Mungkin karena sudah merasa dekat dan kenal dengan Bapak, mengutarakan, Pak, saya tidak enak dengan teman saya. Sering diolok-olok oleh teman saya ingin bunuh diri Pak, capek. Seperti itu. Lalu ya beberapa kali lagi latar belakangnya seperti apa, dari mana awalnya. Ternyata yang tadi Bapak ceritakan itu, jadi si pelaku dan korban ini satu sekolah, satu SD dan satu lingkungan rumah. Nah, punten ya, si anaknya itu sedikit agak gemulai. Nah, si anaknya itu dan bullying yang terjadinya itu adalah bullying secara verbal. Kalau fisik enggak, dia kalau dipukul di ini enggak, tapi secara verbal dengan mengolok-olok lah gitu ya, dengan mengata-ngatai misalnya, contohnya juga bencong lah gitu misalnya kayak gitu. Terus merendahkan gitu ya, seperti itu. Nah, setelah itu digali, terus anaknya juga nggak mau, mungkin dipertemukan, ya udah Bapak selesaikan, pertemukan, nggak mau. Nah, Bapak harus menyelesaikan masalah ini tanpa harus dipertemukan kedua belah pihak. Itu yang jadi PR-nya. Ini lanjut aja Bapak cerita sampai ke penanganannya. Ya, mungkin nanti akan pertanyaan, lalu gimana Pak solusinya untuk masalah seperti itu gitu kan. Ini langsung aja ke endingnya ya. Endingnya alhamdulillah anaknya keduanya masih bersekolah di sini. Masih bersekolah di sini anaknya kedua. Masih satu kelas. Gitu ya, masih satu kelas anaknya di sini. Jadi penanganannya pada waktu itu karena nggak mau di ini, tapi Bapak boleh ya kalau panggil, kalau ngobrol silakan Pak, tapi saya nggak mau dipertemukan karena Bapak takut ya. Takut sih malah aduan dan sebagainya, itu mungkin yang ada di pikiran si korban itu pada waktu itu. Akhirnya Bapak panggil si pelakunya sini gitu. Bapak nggak marahin, Bapak cuma nanya gini, kenal sama ini? Ya kenal Pak, satu sekolahan, sambut, mohon Pak, di kelas aku mau sama dia. Turun Pak, dua ya gitu. Bercanda nih, itu bercanda. Kamu tahu nggak? Nah ini, Bapak penyelesaiannya nggak marah-marah. Kamu tahu nggak? Kalau dengan bercandaan kamu seperti itu, dengan perkataan kamu seperti itu, membuat teman kamu ini ingin bunuh diri, cerita ke Bapak. Karena pusing melihat kamu gitu ya. Jadi jatuhnya bully gitu kan.
walaupun bercanda niatnya, tapi kalau tidak terima ini bisa jadi bully kan gitu. Nah, terus bapak diajak ngobrol lah gitu ya, diajak ngobrol gini, kalau seandainya dia sampai bunuh diri, bapak bakal jadi saksi karena dia cerita ke bapak mau bunuh diri dan kamu bisa jadi tersangka karena penyebabnya kamu. Sing akhirnya pada kumaha terus dia, wah abis mau bunuh diri pak, entos cina gitu mah. Nah bapak cuma gitu aja penyelesaiannya. Ya udah nanti bapak pantau ya, bapak lihat kamu gimana, kamu masih membuli lagi atau enggak ke dia gitu ya. Sekuritasnya setara gitu ya. Bukan nggak boleh hari, tapi hari ini dibatasi lah kita ulah hari itu bikin gak enak orang sampai mau bunuh diri coba gitu. Ya akhirnya singkat ceritanya bapak juga ke korban selalu dipantau. Gimana akhirnya sih dia suatu hari akhirnya sih hidup pak akhirnya lah tapi bapak dipanggil seperti seriusan setelah biasa-biasa. Terus si pelakunya juga ya udah kamu ulang ngerasa dipanggil ke bapak terus gara-gara mana orang dipanggil dia enggak, udah cukup aja karena mental seseorang itu kan berbeda gitu. Yang penting kalau itu kumaha hidup udah kumaha enak terang sok kan pun dilaksanakan di kelas setelah IWI. Alhamdulillah gitu berjalan, keduanya nyaman gitu. Itu mungkin sebetulnya banyak sih kasus bully itu mungkin salah satu yang memang ada yang cerita sampai mau bunuh diri gitu. Menurut Bapak, apa solusi terbaik agar tidak terjadi pembulian lagi? Solusinya itu Neng harus melibatkan semua pihak, tidak hanya dari korban aja, ya bukan hanya sekolah saja, bukan siswa saja, tapi orang tua dan masyarakat sekitar pun harus ikut terjun. Jangan membiarkan hal seperti itu. Nah mungkin solusinya sekarang dari pemerintahnya dan diaplikasikan di sekolah itu sudah bagus. Satu, dari sistemnya ya, sistem tentang bully ini kan sama pemerintah sedang up lah gitu ya. Solusinya satu, dari gurunya di sekolah itu ada yang namanya tim TPPK, tim penanganan pencegahan kekerasan, termasuk mungkin nanti bully itu. Nah, terus yang kedua di siswanya ada agen RUT. Agen RUT itu untuk preventif pencegahan terjadinya bully. Terus dari gurunya, bapak ibu gurunya, jelas kalau BK sendiri ada materi tentang layanan BK. Walaupun saya kalau kelas 10 udah include dengan proyek kelima, makanya proyek kelima itu adalah bully itu kan preventif pencegahan supaya nggak terjadi. Terus itu dari sekolah ya. Terus dari siswanya juga harus peduli. Lewati peduli harus berani melaporkan ketika ada. Si korbannya juga harus berani berbicara untuk melaporkan. Gitu. Orang tua pengawasannya, masyarakat kepeduliannya ketika melihat seperti itu. Gitu. Jadi termasuk mungkin unsur-unsur yang lainnya. Jadi harus semua pihak memang terlibat itu, tidak hanya membaharkan saja ke sekolah atau ke orang tua. Jadi harus berkolaborasi antara semua pihak termasuk si korban harus berani untuk berbicara dan melaporkan. Ataupun saksi kalian, teman, walaupun kalian nggak jadi korban, ada yang kayak gitu, berani nggak melaporkan ke bapak? Kalau bapak di TPPK-nya masuk, agennya ke bapak di BK-nya gitu, ya. Nah itu harus berani ada yang laporin kalau kayak gitu, lah cari ciwa gitu, tidak genan. Akhirnya hidup siun pak beli aduh tenggelam ya lapor ke bapak nge-WA gitu kan. Terus di website SMA juga pelaporan untuk bully kan sudah ada kekerasan gitu, misalnya ketuanya Pak Deru di tim TPPK. Nah, itu mungkin solusi-solusi yang memang terbaik untuk menangani kasus bully seperti itu. Ya beda lagi kalau korbannya udah mungkin ke tahap depresi, ya mungkin nanti akan direkoral ke psikolog atau psikiater gitu. Tapi alhamdulillah kalau untuk di SMA 1 ya mungkin yang bapak kata tentang bully itu sampai yang mau bunuh diri itu ingin bunuh diri baru capek gitu. Kan mental seseorang itu berbeda dari kayak kita bawa di kelasnya yang akan dibully diajar bagi ayah sanggup ayah gitu kan gitu kan, nah gitu. Nah itu mungkin PR kamu juga gitu dari mereka menguatkan mental anak-anak. Itu ada lagi? Cukup. Terima kasih atas waktunya. Ya sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa menjadi agen untuk mencegah terjadinya bullying yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dari kelompok 3X4, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.